Bapak semuanya. Selamat sore, Bu Fani. Ibu, kedengarannya udah beda ya kalau ini seorang aktivis literasi gitu suaranya merdu gitu ya. Iya, nanti kita akan berkenalan lebih lanjut lagi dengan Ibu Fanya. Sesi kali ini kan sebetulnya adalah sesi kerjasama ASEI dan kelas kreatif. Sebetulnya nanti akan ada yang akan disampaikan dulu oleh Ibu Dr. Kapri, tapi ternyata belum bergabung ya beliaunya ya. Tidak apa-apa, mungkin nanti akan bergabung. Makanya kita langsung aja ke sesinya Bu Fanya ya, Bu Fanya ya. Gitu. Tapi sebelum ke sana, nanti juga saya informasikan ada sebuah buku yang berjudul Kurikulum Ngumpet. Nah, buku yang bagus sekali. Pernah ngintip-ngintip baca karena belum pernah megang bukunya, pengen juga bukunya dapat gitu ya. Mudah-mudahan dapat, oh kalau enggak ya. Nanti kita saingan ya Ibu dan Bapak supaya dapat buku door prize-nya nih. Langsung untuk hari ini ada satu kurikulum ngumpet untuk dibagikan ya. Gitu. Sebelum kita mulai dari sesi dengan Ibu Fania, kita kenalan dulu dengan beliau. Beliau adalah Ibu Fani Handayani MPD, adalah seorang pengajar bahasa Inggris, seorang praktisi penggiat literasi, serta read aloud activist and trainer, biasa dipanggil dengan panggilan Miss Panya. Beliau merupakan lulusan S2 Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Pendidikan Indonesia dan telah mengajar sekitar 15 tahun. Wow, banyak sekali pasti referensi dan juga pengalaman beliau. Beliau mengajar di berbagai institusi pendidikan seperti di Pusat Bahasa ITB dan Balai Bahasa UPI, dan saat ini mengajar di sekolah internasional dengan Cambridge Curriculum dan berpengalaman dalam bidang English for Young Learners and Academic Writing, dan kecintaannya pada literasi membuatnya menekuni bidang literasi dan mengembangkan eduliterasi untuk mengkampanyekan pembelajaran berbasis literasi. Dalam beberapa kesempatan, beliau berpartisipasi dalam rangkaian webinar serta menjadi founder salah satu komunitas Read Aloud di Indonesia. Gitu. Nah, kalau saya kenalnya dari dulu Bu Fanya itu sebetulnya yang read aloud ya Bu ya. Gitu. Nah, ternyata banyak juga pengalaman beliau di bidang literasi. Wah, senang sekali nih. Saya juga nanti akan banyak belajar nih bersama Ibu dan Bapak dari Ibu Fanya ini. Supaya tidak berlama-lama, mangga Bu Fanya, boleh langsung saja. Iya, terima kasih Ibu Ana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Ana sebagai moderator webinar kali ini dan kepada panitia atau tim IC. Mungkin nanti ada Ibu Kapri juga. Semoga nanti bisa bergabung. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya di hari Sabtu ini. Mungkin ada yang baru pulang dari sekolah atau mungkin ada yang sedang sibuk dengan nilai rapot ya. Seperti Ibu Gusti Neva yang mungkin juga tadi habis melaksanakan ujian ya Bu ya, sedang repot mengisi laporan ya buat sama Bu, saya juga sedang deadline pengisian rapot ya. Oke, semoga semuanya dalam keadaan baik dan kita di sini sambil sharing ya sama-sama. Insya Allah saya percaya Bapak Ibu semua di sini adalah guru atau pengajar atau mungkin bahkan dosen yang sudah berpengalaman baik itu mengajar bahasa Inggris atau mengajar mata pelajaran yang lain. Hari ini kita sama-sama sharing, sama-sama menginspirasi dengan topik yang mungkin sudah tidak asing lagi. Ya, jadi topik hari ini adalah
tentang bagaimana mengembangkan kemampuan sintesa dalam pembelajaran berbasis literasi. Apakah layar saya sudah nampak? Sudah, Bu. Sudah. Yang ini ya. Ya, kemampuan sintesa ini mungkin saya akan sedikit kaitkan dengan kemampuan academic writing ya. Kalau misalnya Bapak Ibu dulu pernah mengerjakan skripsi atau mengerjakan tesis atau bahkan disertasi, pasti sudah sangat familiar ya dengan istilah sintesa ini. Nah, kita akan mengaitkan kemampuan sintesa dalam pembelajaran berbasis literasi. Ya, hari ini saya akan mengeksplor beberapa topik seperti the art of synthesizing, profil pendidikan masa depan, lalu seperti apa sih pembelajaran berbasis literasi itu, dan bagaimana pembelajaran berbasis literasi dapat berkontribusi pada generasi yang literate. Oke, saya awali dulu sesi ini dengan brainstorming. Bapak Ibu, saya punya kuis. Saya akan tunjukkan ada beberapa gambar di sini. Oke. Yang harus Bapak Ibu lakukan adalah menebak suatu profesi dari kombinasi gambar berikut ini. Ada teh dan ada kursi. Kira-kira profesi apa ya? Boleh Pak Ibu? Boleh? Izin menjawab, Bu. Ya? Teacher. Teacher, oke. Apakah benar teacher? Saya lihat di chat box ada Ibu guru, oke. Ada Ibu Mila, teacher, oke. Ada Ibu Gustineva, guru, oke. Nah, kita lihat di sini ada T dan ada chair. Wah, ini berarti adalah profesi kebanyakan kita di sini ya, adalah seorang guru, teacher. Oke. Lagi Bisa aja. Teacher. bukan teacher, tapi teacher. Lagi ya, coba kalau yang ini apa? Coba ketik di chat box. Oh ya, ini dalam bahasa Inggris ya, Bapak Ibu ya. Jadi jawabnya itu harus dalam bahasa Inggris. Apa ya ini ya? Kombinasi 3 signs di sini. Oke, ada yang bisa? Masih kosong nih chat box-nya, belum ada yang ngetik. Belum nih. Apa ya? Dentist dari Ibu Mila. Oh, kayaknya bukan, karena ini kan bukan dimulai dari huruf D. Lihat ada T lagi ya di sini ya. Scientist katanya. Benar sekali, ini adalah scientist. Science-nya dari mana ya? Sign, ini sign. Sign, ya ini sign, lalu ini lalu ISA, lalu ST, scientist. Oke, benar. Kenapa ya kok temanya tentang sintesa, pembelajaran berbasis literasi, tapi kok tebak-tebakannya tebak-tebakan gambar? Ada yang tahu Bapak Ibu filosofi di balik kegiatan ini, aktivitas ini? Katanya ada yang jawab language game, Bu. Apakah ini language game? Bisa jadi. Ada lagi. Kenapa ya kita tebak-tebakan gambar seperti ini? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Sebagai bridging, Bu, karena mau mempelajari sintesa, jadi belajar mensintesakan ya dari sign yang diberikan, dari gambar yang diberikan. Jadi kayaknya gitu sintetis. Jadi sebagai bridging kegiatan.
Benar, Mungkin begitu. benar sekali Ibu Neva. Ya, benar sekali. Karena topik yang kita sedang bahas ini adalah tentang sintesa, ya. Jadi saya menggunakan aktivitas ini untuk menjembatani Bapak Ibu semua untuk masuk ke dalam topik yang akan kita bahas hari ini. Jadi kalau dari kegiatan simple seperti ini, sebenarnya kita sudah melatih kemampuan sintesa kita. Ketika kita melihat ada gambar, ada simbol, lalu kita menyimpulkan sesuatu, nah itu adalah proses synthesizing. Oke, kita lihat. Ya, apa sih sintesis itu? Ya, seperti tadi saya sudah sampaikan, Bapak Ibu yang sudah pernah mengerjakan skripsi atau tesis atau bahkan disertasi pasti sudah sangat familiar dengan kata sintesis ini. Pernah tidak Bapak Ibu membaca beberapa buku dengan topik yang sama, lalu mendapatkan benang merah dari apa yang kita baca? Ada yang mau berbagi pengalaman tentang kegiatan membacanya? Kira-kira buku apa nih yang baru saja dibaca akhir-akhir ini? Lalu apa kaitannya dengan referensi atau buku-buku yang dibaca mungkin di waktu yang lalu? Ada yang ingin sharing? Bapak Ibu, buku apa yang sedang dibaca saat ini? Dan kira-kira ada hubungannya tidak dengan apa yang sudah pernah dibaca di beberapa waktu yang lalu? Ada yang ingin sharing? Boleh langsung open mic aja ya Bu Fanya ya. Boleh banget. Ya. Ada yang mau cerita? Baca buku apa? Baca buku. Belum ya, belum ada ya, belum panas ya. Oke, tidak apa-apa. Nah, jadi sintesis ini sebenarnya adalah kegiatan yang mungkin sangat dekat dengan keseharian kita sebagai seorang guru. Karena sebagai guru atau sebagai dosen ya biasanya kita dituntut untuk membaca referensi, tidak hanya membaca satu buku, tetapi juga harus mengeksplor buku-buku yang lainnya. Dan ketika kita mengeksplor buku-buku dengan topik yang sama, sering sekali kita menemukan garis merah, di mana kita menemukan ide yang sama dari buku A, buku B, dan buku C. Nah, ini kalau yang kemarin menulis skripsi atau tesis atau disertasi dan menuliskan literatur review chapter 2 ya pasti sudah sangat terbiasa ya dengan kegiatan sintesa ini. Jadi apa sih sebenarnya sintesa? Kita di sini lihat ya. Making inferences, tadi saya menunjukkan beberapa gambar, beberapa ilustrasi, dan Bapak Ibu menyimpulkan dari apa yang Bapak Ibu lihat. Nah, sintesa itu sebenarnya adalah salah satu proses menyimpulkan sesuatu dari apa yang kita lihat. Nah, kita lihat di sini ada what I see in the text, apa yang kita lihat dalam teks buku, apa yang sudah kita ketahui tentang bidang tertentu, dan ilmu apa yang kemudian kita pelajari, atau bagaimana kita menyimpulkan sesuatu. Ya, setelah membaca sesuatu, lalu kita menghubungkannya dengan pengalaman kita, menghubungkannya dengan apa yang sudah kita tahu atau prior knowledge, lalu kita menyimpulkan, maka itu adalah kegiatan sintesis atau mensintesa. Kegiatan sintesa ini sebenarnya sudah dikembangkan sejak mungkin anak tumbuh ya, mungkin Bapak Ibu tanpa sadar mengajarkan kemampuan ini kepada anak-anak kita melalui hal-hal sederhana seperti memperkenalkan suatu konsep benda tertentu atau memperkenalkan hewan atau memperkenalkan
alam semesta ya, dari hal-hal yang sederhana. Contohnya ketika seorang ibu yang membacakan buku kepada balitanya atau kepada bayinya, yang balita atau bayi tersebut belum pernah terekspos oleh informasi tersebut. Misal seorang ibu tersebut membacakan buku yang di dalamnya ada gambar gajah, dan itu adalah pengalaman pertama anak tersebut atau balita tersebut melihat hewan bernama gajah. Kemudian di lain kesempatan ibu tersebut mengajak anaknya pergi jalan-jalan ke tengah kota, ke kebun binatang, dan ketika di kebun binatang ibu tersebut menunjukkan hewan aslinya gajah itu seperti apa. Ketika seorang anak menyimpulkan di dalam pikirannya tentang apa yang dia lihat, ya sebentar saya. Wait. Menyimpulkan ini bukunya gajah. Yang kebayang ketika anak-anak mungkin waktu tadi ibu-ibu ya, mau ada yang share dulu mungkin sebelum dilanjutkan. Mohon maaf Bapak Ibu. Iya, sebelum dilanjutkan oleh Ibu Fanya, ada yang bisa mungkin bercerita dulu pernah membaca buku apa, kemudian mungkin terasa, oh saya pernah melakukan ini gitu dalam keseharian gitu ya Bu Fanya ya. Iya, mohon maaf ini anak saya bertanya. Ya, nah ketika seorang anak, boleh saya lanjutkan ya Ibu anak. Ketika seorang anak tersebut melihat gajah secara real di kebun binatang, secara tidak sadar seorang anak tersebut sedang mengembangkan kemampuan sintesanya. Dalam benaknya dia akan berpikir bahwa apa yang dia lihat itu juga dia kaitkan dengan apa yang pernah dia baca sebelumnya. Ini adalah kemampuan sederhana tentang sintesa, dan ternyata kemampuan ini bisa dikembangkan sejak kecil dan akan berkembang lebih advance lagi seiring anak tersebut menjalankan pendidikan yang lebih tinggi. Tanpa kita sadari, kemampuan sintesa ini berkembang dari hal yang sangat sederhana hingga yang cukup complicated ketika kita sudah menempuh pendidikan tinggi. Oke, lalu apa itu synthesizing? Ya, synthesizing ini adalah mengkombinasikan ide dari berbagai macam sumber sehingga kita mampu memunculkan ide-ide atau gagasan tertentu tentang informasi tersebut. Ya, seperti ketika kita membaca tentang gajah di satu referensi, lalu kita membaca tentang gajah di buku yang lain, maka kita menggabungkan apa yang kita ketahui, tidak hanya dari sumber buku, tetapi juga dari prior knowledge kita, baik itu pengalaman, baik itu memori ya, dan sebagainya. Oke, jadi kemampuan sintesa ini seperti biji yang awalnya kecil, lalu kemudian tumbuh menjadi tanaman, ya, dan kemudian berkembang lagi ya, berbunga, berbuah seperti itu. Jadi synthesizing ini kemampuan yang berkembang. Jadi ketika kita mengetahui satu informasi dan ketika kita terekspos dengan informasi yang lain, sejatinya kita sedang menumbuhkan pohon informasi tersebut. Dan itu yang terjadi di otak kita bertahun-tahun sejak kita kecil ya hingga saat ini. Jadi kemampuan sintesa ini walaupun istilahnya terlihat sangat akademis, tetapi sebenarnya itu adalah bagian dari kemampuan manusia untuk
mengumpulkan berbagai macam informasi, berbagai macam pengalaman, sehingga berkembang dan mungkin di kemudian hari akan memberikan dampak yang kontributif ya, baik itu untuk dirinya sendiri maupun untuk lingkungannya. Lalu bagaimana kemampuan sintesa ini mampu memberikan kontribusi pada pendidikan kita di masa yang akan datang? Saya mengambil referensi dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Seperti yang dilihat di slide, pembelajaran merupakan proses interaksi antar siswa, siswa dengan guru, dan siswa dengan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Ya, ketika sebagai seorang guru kita ingin mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik kita, sebenarnya kita sebagai guru adalah medianya ya. Tidak hanya kita sebagai seorang guru, tetapi juga teman-teman anak tersebut di kelas, atau bahkan sumber belajar yang kita gunakan di kelas, itu juga membantu anak-anak untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya, mengembangkan kemampuan sintesanya. Nah, ciri-cirinya seperti apa sih profil pendidikan di masa depan yang ternyata sedikit banyak itu secara tidak langsung mengembangkan kemampuan sintesa anak. Ya, yang pertama adalah pembelajaran yang diarahkan oleh siswa sendiri. Kalau kita lihat dari definisi dari sintesa tadi, bahwa sintesa merupakan kemampuan menghubungkan atau menggabungkan informasi dari berbagai sumber, sejatinya kemampuan tersebut juga mengembangkan self-directed learning, pembelajaran yang diarahkan oleh siswa sendiri, atau mungkin kita familiar dengan student-centered learning ya. Jadi pembelajaran yang berbasis pada siswa. Siswa diberikan otonomi, diberikan kesempatan untuk mengeksplor apa yang ingin mereka ketahui. Ketika kita ingin mempelajari suatu topik dalam suatu unit pembelajaran, maka sebagai seorang guru yang merupakan media, salah satu media anak dalam mengembangkan potensi berpikirnya, maka kita bisa memberikan mereka kesempatan untuk mengembangkan cara belajar mereka dengan karakteristik mereka sendiri. Lalu pembelajaran dengan multisumber belajar. Ya, jadi karakteristik pendidikan di masa depan ini adalah pembelajaran yang menggunakan berbagai jenis sumber belajar. Ya, tidak hanya dari buku, tetapi juga dari video, lalu juga dari misalkan berita ya dan sebagainya. Pembelajaran dengan multisumber belajar inilah yang mengharuskan siswa memiliki kemampuan sintesa tersebut ya. Jadi bagaimana mungkin bisa seorang anak memahami informasi dari berbagai sumber jika kemampuan berpikir sintesisnya tidak berkembang dengan baik ya. Jadi sebisa mungkin dalam pembelajaran di kelas kita mengembangkan kemampuan sintesis ini dari hal-hal yang sangat sederhana, sehingga ketika anak dihadapkan dengan pembelajaran multi sources ini, mereka sudah terbiasa. Lalu pembelajaran sepanjang hayat. Kemampuan sintesa ini secara tidak sadar itu teraplikasikan tidak hanya ketika kita kecil, tetapi sampai kita dewasa, sampai kita tua. Ya, pembelajaran sepanjang hayat. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika kita sebagai sebagai orang tua, ketika kita melihat mungkin peserta didik kita di kelas yang mungkin di satu sisi anak tersebut
memiliki karakteristik yang berbeda, lalu kita mempelajari perkembangannya dari awal, lalu dari semester sebelumnya dan semester berikutnya, dan kita menarik kesimpulan treatment apa yang terbaik untuk anak tersebut, ya kita sejatinya adalah berusaha untuk belajar sepanjang hayat ya sebagai seorang guru. Jadi dengan yang lainnya mengaitkan antara reason yang lainnya, sebab yang satu dengan sebab yang lainnya, maka sebenarnya kita juga mempraktekkan cara berpikir sintesis seperti itu. Lalu pembelajaran yang adaptif, ya. Di masa yang akan datang kita tidak pernah tahu pembelajaran akan seperti apa, tapi gambarannya sudah kita alami ya saat ini ketika COVID-19 pandemik, ketika tiba-tiba kita dihadapkan dengan pembelajaran online, ketika kita dihadapkan dengan pembelajaran yang mendekatkan kita dengan dunia digital, dan pembelajaran yang adaptif ini menuntut kita untuk mampu mencerna atau mencerna informasi dari satu sumber dan sumber yang lainnya. Lalu pembelajaran berbasis ICT, ya, dan pembelajaran yang dapat membangun cara pandang growth mindset. Jadi ketika kemampuan sintesa seorang siswa berkembang dengan baik, maka mereka mampu dengan tantangan-tantangan seperti ini. Tantangan pembelajaran yang adaptif di masa yang akan datang, pembelajaran berbasis ICT, di mana mereka harus bisa mengelola informasi dari berbagai sumber, atau bahkan ketika mereka terekspos dengan sosial media dan mereka mendapatkan berbagai jenis informasi dalam kesehariannya, maka mereka mampu mengelola informasi tersebut yang sejatinya merupakan kemampuan sintesa. Lalu mengembangkan kemampuan sintesa ini juga bisa dilakukan melalui pembelajaran berbasis literasi. Jadi apa itu pembelajaran berbasis literasi? Jika Bapak Ibu mungkin mengajar di sekolah, ya baik itu level sekolah dasar atau secondary, SMP atau SMA, dan Bapak Ibu melihat ya materi di buku, baik itu di textbook ya, di setiap unit yang ada, mungkin kita bisa melihat bagaimana materi itu dikembangkan berdasarkan berbasis literasi. Misal di satu unit biasanya akan ada berbagai jenis teks, baik itu teks informatif, informasi, atau teks cerita. Ya, jadi pembelajaran berbasis literasi ini sebenarnya adalah mendekatkan peserta didik kita dengan berbagai jenis teks literasi, baik itu literasi informasi maupun literasi siswa yang tujuannya adalah mengembangkan keterampilan mereka terhadap sumber-sumber informasi tersebut. Ya, jadi ketika kita memberikan suatu tema, misal temanya tentang lingkungan, maka yang disebut pembelajaran berbasis literasi adalah bagaimana kita menyuguhkan berbagai jenis teks yang berhubungan dengan lingkungan tersebut, baik itu secara informatif, secara non-fiction, atau secara fiction, jadi berbasis cerita. Mengapa harus terekspos dengan berbagai jenis teks? Karena disinilah peserta didik kita belajar mengembangkan kemampuan sintesanya.
Contoh ketika tadi temanya tentang lingkungan dan kita berikan berbagai jenis bahan bacaan, baik itu fiction atau non-fiction, mereka di akhir pembelajaran semestinya mampu menyimpulkan apa yang mereka pelajari tentang lingkungan tersebut. Lalu apa yang terjadi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi kemampuan sintesa ini adalah kemampuan menghubungkan apa yang apa yang kita baca dari buku, apa yang kita lihat dari kisah cerita tertentu, dan menghubungkan apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Contoh fenomena alam yang ada di sekitar kita, bahkan pengalaman kita sendiri. Nggak usah. Mengembangkan kemampuan sintesa dalam pembelajaran berbasis literasi ini memang menekankan pada literasi informasi, ya, karena pada saat menghubungkan antara informasi satu dengan informasi lainnya, biasanya teks yang kita gunakan itu adalah teks berupa non-fiction, ya, informational text biasanya. Dan literasi informasi ini perlu dikembangkan sehingga peserta didik mampu mengidentifikasi sumber informasi, akses informasi, lalu mengevaluasi informasi yang dia dapatkan, dan menggunakan informasi tersebut secara efektif, efisien, dan etis. Ya, jadi ketika seorang anak mendapatkan informasi tentang misal keadaan hutan yang gundul misal di wilayah Kalimantan atau di Sumatera, maka mereka harus menggunakan informasi-informasi yang dia dapatkan secara efektif, efisien, dan etis. Ya, maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah ketika anak mendapatkan suatu pengetahuan baru, mereka harus mampu merefleksi apa yang sedang terjadi di lingkungannya. Ya, jadi pembelajaran berbasis mengembangkan kemampuan sintesa ini juga goalnya adalah menanamkan atau mengembangkan kemampuan berpikir anak untuk tidak hanya menemukan informasi, menyimpulkan informasi, mengintegrasikan informasi, tetapi mereka mampu mengevaluasinya dan membuat refleksi terhadap dirinya sendiri atau membuat refleksi terhadap lingkungannya. Ya. Kemudian ini saya kutip dari UNESCO dan Montoya tentang pembelajaran berbasis literasi, bahwa pembelajaran berbasis literasi ini memang sejatinya adalah membantu anak-anak kita untuk mampu menggunakan informasi yang dia dapatkan, mampu mengevaluasi informasi yang dia dapatkan secara kritis, dan merefleksikan informasi tersebut sehingga dapat bermanfaat dalam kehidupannya sehari-hari, contoh simpelnya dalam menyelesaikan masalah, atau bahkan berkontribusi sebagai seorang warga negara. Ya, jadi kemampuan literasi ini, kemampuan sintesa ini sedikit banyak membantu peserta didik kita untuk berkontribusi pada akhirnya dari informasi yang dia dapatkan, kemudian mampu dia refleksikan. Kemampuan sintesa ini sebenarnya adalah kemampuan yang cukup tinggi atau cukup advance dalam reading comprehension. Jadi kalau Bapak Ibu mengajarkan reading di kelas bahasa Inggris, mungkin Bapak Ibu akan memperkenalkan skill membaca ini dari tahapan yang sangat sederhana. Dan kemampuan sintesa ini adanya di level yang cukup advance karena sudah melewati beberapa tahapan dari
making connections, ya, predictions, lalu questioning, visualizing, lalu summarizing, inferring, finding main ideas, lalu analyzing and synthesizing. Jadi kemampuan sintesa ini adalah kemampuan yang cukup advance dalam literasi skills, ya, kita sebagai siswa atau guru, ya, ketika kita berhubungan dengan informasi. Dan kemampuan sintesa ini dikembangkan step by step, ya. Jadi tidak bisa langsung diajak mensintesis suatu informasi, tetapi mereka harus pelan-pelan diajak membuat koneksi terlebih dahulu. Contohnya ketika tema pembelajarannya tentang polar habitats atau polar animals, maka kita menyuguhkan berbagai jenis teks informasi tentang polar habitats atau polar animals. Siswa dari informasi yang satu dengan informasi yang lainnya dan sebagainya. Oke, contohnya seperti ini, ya, Bapak Ibu, ketika ingin mengembangkan kemampuan sintesa anak, ketika kita menyuguhkan suatu teks, misal topiknya tentang polar animals, maka kita menyuguhkan berbagai jenis teks yang peserta didik kita bisa explore, baik itu berbentuk literasi informasi, literasi cerita, atau bahkan dikaitkan dengan pengalaman atau prior knowledge mereka. Contohnya di sini kita awali dengan literasi informasi terlebih dahulu. Kita kenalkan anak-anak dengan informational text. Jadi kita kembangkan dulu kemampuan berpikirnya, atau mengembangkan dulu pengetahuan barunya terhadap suatu topik tertentu, lalu kita hubungkan dengan informasi yang lainnya, baik dalam bentuk audio visual, ya, baik dari YouTube atau yang lainnya, yang jenis informasinya itu berbeda dari teks yang kita berikan. Lalu kita masukkan juga cerita dari misalkan buku atau kisah, ya, tentang topik tersebut. Kalau di slide ini buku yang diambil bisa buku tentang kondisi polar bear di kutub utara yang terdampak oleh global warming, ya. Jadi dari informasi yang didapatkan dari teks A, ya, ini saya tandai dari teks A berupa informational text, lalu teks B berupa audio visual, lalu teks C berbentuk cerita, lalu teks D boleh dalam bentuk video atau apapun yang menghubungkan keadaan yang sebenarnya. Jadi kita melihat di sini ada berbagai jenis informasi yang berbeda. Dari informasi secara umum tentang polar animals, lalu karakteristiknya, lalu kondisi saat ini, atau fenomena yang terjadi, dan ujungnya anak-anak mampu menyimpulkan apa yang mereka pelajari. Mereka mampu mengintegrasikan informasi dari teks yang satu dengan teks yang lainnya, dan mereka mampu merefleksikan diri mereka atau apa yang sedang terjadi di lingkungan mereka. Jadi pembelajaran berbasis literasi ini pada akhirnya membantu siswa untuk lebih peka, mengembangkan emotional intelligence-nya, sehingga ketika mempelajari sesuatu dari satu teks ke teks berikutnya, mereka mampu menyimpulkan dan mampu bertindak sesuatu terhadap diri dan lingkungannya. Ya,
Jadi kemampuan sintesa ini sedikit banyak kemudian membuat peserta didik kita lebih lebih peka terhadap apa yang ada di sekitarnya. Oke. Dan exposure text seperti ini, jika tidak kita usahakan, maka mungkin peserta didik tidak bisa tidak bisa mencapai target yang tadi ya diharapkan seperti ke tahap reflektif tadi. Jadi ketika kita hanya sekedar menunjukkan satu teks seperti ini saja yang berupa informational text, anak akan terbatas pengetahuannya hanya pada teks A saja. Tapi kalau kita memberikan kesempatan kepada mereka dengan berbagai jenis teks yang berbeda di satu topik yang sama, maka bayangkan bagaimana anak-anak peserta didik kita mengembangkan pola berpikirnya, yang kemudian akan mengembangkan pola berpikir kritis, pola berpikir analitis, ya. Dan ternyata cara berpikir tersebut bisa dikembangkan kemudian di level yang berikutnya. Ya, jadi ini masih di level yang sederhana ya Bapak Ibu, masih di level mungkin SD atau SMP. Tapi nanti kalau sudah SMA atau kuliah akan berkembang lagi. Ya, tidak hanya membaca berbagai jenis teks lalu membuat refleksi, tetapi harus mampu menuliskan dalam bentuk esai atau menuliskan dalam bentuk literatur review ya, sebagai salah satu syarat ya untuk lulus misal dari suatu pendidikan tinggi. Ya, Bu Fanya. Oh, waktunya sudah terbatas ya Bu. 1 menit lagi deh, boleh silakan. Oke. Ya, dan mengembangkan kemampuan sintesa ini banyak caranya ya Bapak Ibu ya, bisa dengan synthesizing schemes ya, jadi menggunakan skema apa yang prior knowledge kita, apa yang sudah kita ketahui, informasi yang baru, lalu apa yang saya pelajari, seperti itu. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa kemampuan synthesizing ini berkembang ya, tumbuh seperti biji yang kecil, kemudian menjadi pohon yang besar dengan akar yang kuat. Jadi kalau kemampuan sintesa ini dikembangkan dengan baik, foundation-nya baik, maka akarnya kuat, maka ketika dia terekspos berbagai jenis informasi, maka dia bisa memilah ya mana yang baik, mana yang buruk, seperti itu. Dan ketika advance level, ya, ketika sudah masuk level pendidikan tinggi, maka kemampuan sintesis ini akan diarahkan ya ke dalam karya tulisan, karya ilmiah seperti mampu menghasilkan tulisan dalam skripsi atau tesis atau bahkan disertasi seperti ini. Jadi ketika kita menuliskan suatu literatur review, maka apa yang kita tuliskan ini berasal dari berbagai sumber dengan tone ide yang sama. Dan masih dengan synthesis matrix ya, kita mengidentifikasi informasi dari sumber A, B, C, kemudian ditarik kesimpulan mana yang memiliki benang merah yang sama, lalu kita simpulkan dalam bentuk tulisan. Ya, jadi seperti itu kemampuan sintesa yang kemudian akan sangat bermanfaat ya bagi anak-anak di kemudian hari, utamanya jika mereka memutuskan untuk menjadi seorang dosen ya, karena kalau di sini ada Bapak Ibu dosen pasti sudah sangat familiar sekali ya dengan proses synthesizing ini. Oke, mungkin seperti itu Ibu. Iya,
Ada yang mau disampaikan lagi, Bu, sebelum ke sesi Sebenarnya saya tanya mau jawab? ngajak main game. Boleh, Bu. Boleh. Jadi saya mau ngajak Bapak Ibu main game yang mengasah kemampuan sintesa ya. Di sini Bapak Ibu ada yang pernah membelikan mainan puzzles untuk anak-anaknya di rumah? Puzzle. Pernah? Pernah. Jadi ternyata ya permainan puzzles itu adalah permainan yang mengasah kemampuan sintesa anak ya. Jadi kalau misalkan di kelas di level yang rendah, di level SD atau SMP, bagaimana sih mengembangkan kemampuan sintesa yang termudah adalah tadi ya dengan tadi games yang guessing games, lalu ada puzzles. Nah, itu kita secara tidak sadar belajar untuk apa ya, mengumpulkan informasi dari per piece ya, dari informasi yang satu dengan informasi yang lainnya. Bapak Ibu, saya sudah share ini ya, link yang ada di chat box. Maka Bapak Ibu boleh diklik linknya. Yang akan Bapak Ibu lakukan adalah merangkai puzzles dari gambar parrot yang ada berikut ini. Sudah diklik semuanya? Oke. Kemarin saya sudah main ya. Dan akan tampilannya seperti ini. Ini yang paling mudah ya Bapak Ibu. Kenapa main puzzle adalah merupakan salah satu kegiatan mengasah kemampuan sintesa? Karena kita berusaha untuk menghubungkan ya satu piece dengan piece yang lainnya sehingga menjadi satu kesatuan. Itulah synthesizing. Ketika kita mendapatkan satu informasi dari satu sumber dan sumber yang lainnya, lalu kita mengumpulkannya kesimpulan, maka itu adalah kemampuan synthesizing. Dan itu ternyata bagi beberapa orang itu sangat philosophical ya Bapak Ibu ya. Jadi jujur saja kalau karena apa? Karena saya mengalaminya sendiri dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian saya mendapatkan suatu mempelajari sesuatu kebenaran atau apapun itu sebenarnya dari rangkaian piece per piece itu. Ada yang sudah bermain dan mencoba. Ini kalau saya mau kasih tips ya Bapak Ibu, itu dari bagian pinggir ya. Jadi saya mau lihat Bapak Ibu berapa menit. Ini sedang nih Bu Fanya nih. Kalau saya kemarin mengerjakan ini itu 12 menit Bapak Ibu ya. Saya cukup lama mengerjakan ini, sekitar 12 menit. Mungkin Bapak Ibu yang sudah terbiasa bisa lebih cepat ya. Dan ini bisa dilatih ya dari sejak kecil. Jadi Bapak Ibu yang ingin mengajarkan kemampuan sintesa ini terhadap peserta didik ya bisa bertahap dari aktivitas yang sangat sederhana seperti ini. Kalau dari games ini Bapak Ibu, kita bisa melakukan sedikit research ya, apakah aktivitas bermain puzzle ini juga berpengaruh pada saat dia mensintesa informasi dari berbagai jenis teks. Ya, bisa jadi berpengaruh ya. Kalau saya sendiri, saya memperhatikan di kelas gitu ya, di peserta didik saya, anak yang cepat
memainkan puzzle seperti ini juga cepat dalam kemampuan reading comprehension-nya. Jadi ketika diberikan teks lalu diminta untuk menyimpulkan atau menghubungkan antara teks satu dengan teks yang lainnya itu perform dengan sangat baik ya. Jadi cukup relatable. Ada yang sudah Bapak Ibu? Baru selesai pinggirannya Bu Fanya. Baru pinggir-pinggirnya aja ya. Nah, ini bisa lihat previewnya dari sini ya. Tuh. Ya, jadi kemampuan sintesa ini benar-benar berkembang sesuai dengan usia kita ya Bapak Ibu. Misal ketika kita memahami yang paling simpel aja sebagai Muslim atau sebagai Christians, mungkin pada saat kecil kita hanya mengetahui sebagian kecil dari sholat ya, apa yang kita lakukan sehari-hari. Tapi setelah kita tumbuh berkembang dengan exposure yang konsisten, maka sedikit banyak ada perubahan ya. Jadi kuncinya di sini adalah exposure yang konsisten. Exposure terhadap berbagai jenis teks ya. Boleh share. Tapi boleh nggak apa. Wah, keren banget ya. Nanti boleh boleh research sendiri ya Bapak Ibu yang melakukan aktivitas ini di kelas ya. Coba deh praktekkan aktivitas puzzling ini, kemudian berikan berbagai jenis teks kepada siswa. Kira-kira kecepatan mereka sama nggak? Pemahaman mereka ya. Secepat itu tidak dengan kegiatan ini. Oke, boleh share kali ya Bu Fanya yang sudah berhasil? Wah. Boleh share. Ini Bu, wah keren. Nih di sini ada waktunya sih di sini ya kalau mau dilihat. Oke, wow, good job. Iya, terima kasih Bapak atau Ibu? Ibu. Iya, terima kasih Ibu. Oke, mungkin seperti itu Ibu Ana. Ya, seru nih. Terakhir dikasih puzzle, agak lama saya dari tadi di pinggir aja dulu. Ternyata kalau boleh berbagi nanti Ibu, ini Ibu ya tadi ya? Ibu Liu yang berhasil untuk menyelesaikan. Wah, boleh berbagi dulu Bu. Kok bisa cepat? Ya, gimana Bu tipsnya Bu? Nah, tipsnya juga dari pinggir, tapi dari pojok 4 pojok dulu, terus pinggir atas, bawah, kiri, kanan. Setelah itu tinggal lihat warna aja gitu. Oh. Tapi malah saya nggak lihat gambar aslinya, cuma itu dari warnanya. Iya, visual learners ya Ibu Liu ya. Iya benar. Oke, nah itu ya mengembangkan kemampuan sintesa dari kegiatan sederhana ya, merangkai puzzle. Ya. Jadi intinya adalah mengembangkan kemampuan sintesa dalam pembelajaran berbasis literasi ini adalah kita sebagai seorang guru memberikan exposure yang konsisten terhadap peserta didik kita dengan berbagai jenis teks ya. Jadi ketika anak mempelajari suatu topik, pastikan anak-anak kita itu terekspos berbagai jenis teks sehingga mereka mampu mengintegrasikan informasi dari informasi yang satu ke informasi yang lainnya, lalu membuat evaluasi dan ujungnya adalah membuat refleksi. Ya. Boleh mungkin masuk ke question and answer session ya, Bapak Ibu? Boleh, silakan. Ibu dan Bapak tadi terima kasih Bu Fanya. Ini agak serak-serak, mohon maaf. Ini udah ada yang sudah penasaran nih mengangkat pertanyaan. Tadinya saya mau menyapa dulu sebentar. Ibu Kapri sudah hadirkah? Halo Ibu. Halo. Halo Bu. Apa kabar Teh? Alhamdulillah sehat Bu.
Iya, punten ini nggak bisa nyalain audio, masih baru di perjalanan. Oh, begitu. Sibuk Heeh. sekali Bu hari ini. Heeh. Eh, Iya, iya. Ibu, Ya, nanti Ibu. kita akan ngobrol lagi dengan Ibu. Kita lanjutkan dulu di sesi pertanyaan ya Bu ya, boleh ya? Sok atuh sok. Bangga. Ini udah tadi udah 2 orang pertanyaan nih. Penanya Ibu Neva dulu, silahkan Ibu Neva. Baik, terima kasih Bu Ana. Ibu Fania, saya mau bertanya, ini menarik sekali ya, melatih anak-anak berpikir kritis. Jadi ada tahap-tahapnya sampai nanti synthesizing. Nah, pertanyaan saya, bagaimana caranya kita menumbuhkan atau melatih ke tahap synthesizing ini pada saat kita mengajarkan sejenis teks naratif atau cerita gitu ya. Ini karena salah satu teks yang diajarkan di kelas 10 atau kelas 11 itu adalah naratif. Bagaimana caranya biar sampai ke synthesizing ini? Terima kasih. Iya, kalau tadi yang saya sampaikan mungkin kemampuan synthesizing ini lebih banyak menyentuh di bidang Bu ya, Iya, iya karena betul. ujungnya juga pada saat nanti anak masuk ke pendidikan tinggi kan lebih banyak exposure-nya di informational text ya, bagaimana mampu menghubungkan informasi dari referensi buku yang satu ke referensi buku yang lainnya. Tapi bagaimana kalau dalam pembelajaran naratif ya, jadi tadi kan ada 2 jenis exposure, literasi informasi dan literasi cerita, di mana 2 jenis literasi ini adalah 2 jenis literasi yang harus dikembangkan ya dalam suatu pembelajaran, baik itu secara masing-masing skill in informational text atau bahkan dipisah ya informasi ceritanya. Contohnya misalkan di kelas 10 atau 11 membahas naratif teks yang kisahnya boleh diceritakan Bu, biasanya cerita dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk legends atau hanya berbentuk seperti recount atau yang lainnya? Kalau sekarang dengan kurikulum Merdeka ini kan lebih leluasa ya. Hanya tidak diberikan misalnya dalam bentuk legend, nggak disebutkan seperti itu ya. Nah, jadi mungkin lebih berkembang. Misalnya saya akan apa namanya ya, anak-anak ini diberi tugas untuk membaca cerita. Saya sudah siapkan beberapa buku cerita dalam bentuk novel, tapi mungkin halamannya tidak banyak. Supaya saya bisa membangun skill synthesizing di anak-anak ini, bagaimana caranya? Rencananya begitu ya, jadi saya punya 20 siswa sekelas, saya punya 20 cerita yang berbeda dalam bahasa Inggris, dan tingkat kesulitannya ada A, B, C, D, E. Yang A itu yang rendah, sampai E, kalau udah bagus mungkin dia udah bisa baca Harry Potter dalam bahasa Inggris yang tebal gitu ya. Nah, cuman apakah ini bisa juga kita terapkan pada saat kita mengajarkan naratif untuk skill synthesizing ini, dan bagaimana caranya kalau memang bisa? Iya, saya awali dulu dengan yang level yang terendah ya Bu ya. Misalkan kita memperkenalkan suatu kisah, misal yang banyak anak-anak ketahui adalah kisah bawang merah bawang putih. Ketika kita memperkenalkan cerita bawang merah bawang putih, kisah ini yang kita ketahui adalah dari Indonesia. Ya, tetapi ternyata kisah ini juga kita temukan di berbagai negara lain ya, dengan versi yang berbeda. Misalkan versi Cinderella, atau bahkan saya pernah dengar di negara yang lain ya, seperti negara apa ya. Jadi dia ada cerita yang temanya itu sama seperti Cinderella dan seperti bawang merah bawang putih. Jadi bagaimana mengembangkan kemampuan synthesizing ini?
dari kisah bawang merah bawang putih yang kita ambil dari negara kita sendiri, lalu kita juga bisa mengambil menarik benang merah dengan kisah-kisah yang lainnya dari kisah Cinderella atau dari negara lain dalam bentuk komponen ceritanya, misalkan dari karakternya, ya bagaimana anak-anak menyimpulkan karakter yang digambarkan di kisah bawang merah bawang putih, lalu di karakter di Cinderella atau mungkin di kisah yang lainnya. Lalu kita ambil benang merahnya, karakternya seperti apa. Itu juga termasuk synthesizing, menyimpulkan karakter. Atau menyimpulkan orientation-nya, bagian climax-nya, ya bagian atau bahkan setting-nya, ya, dan sebagainya, atau bahkan plot-nya dan sebagainya. Jadi ketika membandingkan satu teks dengan teks lainnya, kemudian menyimpulkan, mengambil benang merah, itu adalah kemampuan synthesizing. Lalu bagaimana dengan kegiatan yang seperti sudah masuk ke chapter books gitu ya, sudah masuk ke tahapan chapter books, novel. Kalau bukunya memiliki tema yang berbeda, mungkin kita bisa memberikan aktivitas seperti tadi ya, menyimpulkan karakter dari satu buku ke buku lainnya. Tapi kalau jenis bukunya sama, yang misal berbentuk adventure story misalkan, kita juga bisa membandingkan atau ya kita menyimpulkan dulu dari buku A, lalu buku B disimpulkan, buku C disimpulkan, lalu diambil benang merahnya seperti apa. Tapi untuk lebih memudahkannya, lebih baik ya tadi ya seperti itu ya. Jadi apakah dalam karakternya, apakah dalam plotnya, atau settingnya, atau apalagi ya komponen-komponen cerita seperti Orientation, itu. Orientation ya seperti itu. Jadi apakah mereka bisa menghubungkan antara kisah A dengan kisah B, karena dari dua kisah ini dalam satu kelas misalkan ada 20 anak, kita kelompokkan anak-anak tersebut, misalkan dalam satu kelompok mereka membaca buku yang berbeda, satu kelompok isinya 5 anak membaca buku yang berbeda, satu anak membuat kesimpulan summary book dari buku tersebut, dan setiap anak yang sudah memiliki summary book lalu bersama-sama menarik kesimpulan dari 5 buku itu. Kira-kira apa yang diambil, ditarik kesimpulannya dari karakter atau dari setting dan sebagainya. Mungkin itu contoh sederhana synthesizing dalam konteks naratif ya Bu ya. Iya. Dapat ditangkap dan dipahami dengan baik. Terima kasih banyak. Inspirational banget. Lanjut ya Bu. Terima kasih Bu Fania. Bu Ana. Oke. Lanjut ya Bu, langsung nih ke Ibu Ainul. Silahkan Ibu Ainul. Terima kasih Bu. Salam kenal. Saya dari Riau. Wah, kenal Bu. Sangat menarik topik pembahasan dan saya mencoba mengaitkannya dengan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Yang pertama ada 2 pertanyaan. Yang pertama tadi Ibu mengatakan pembelajaran profil pendidikan masa depan itu adalah pembelajaran yang diarahkan oleh siswa sendiri, kan begitu ya Bu. Begitu juga yang saya pahami tentang student oriented, kan mengarahkan pembelajaran mereka sendiri. Nah, cuma saya agak bingung sebenarnya. Kan sebelumnya kan guru sudah membuat rancangan pembelajaran ya, Bu. Rancangan pembelajaran ini tentu diarahkan oleh guru. Nanti siswa begini, nanti siswa begitu. Jadi apa hubungannya tadi guru mempunyai rancangan sendiri, kemudian siswa juga mengarahkan pembelajarannya sendiri gitu. Jadi apakah nanti bertemu gitu, Bu? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya memahami maksud Ibu bahwa
dengan menyediakan pembelajaran bervariasi mungkin secara ini Bu ya, bertahap mungkin ya. Yang mana teks ini, kemudian nanti dilanjutkan dengan teks ini, dilanjutkan dengan teks berikutnya, nanti anak-anak mengaitkan dari teks satu ke teks yang lain ya, untuk mensintesis gitu. Jadi saya tadi kebayang-bayang, ini mirip-mirip diferensiasi konten, tapi enggak juga gitu. Karena gini, kalau diferensiasi konten, itu kan dia bukan dalam bertahap, tapi dalam pertama ketika anak-anak memahami suatu konsep, dia bisa memahami dengan baik mungkin dari video. Tapi satu anak yang visual mungkin bisa memahami konsep pembelajaran dengan gambar atau tulisan atau dengan audio, dengan cerita dan sebagainya. Nah, jadi sebenarnya saya untuk diferensiasi konten ini saya kurang memahami Bu, apakah ketika anak-anak diberikan berbagai macam materi pembelajaran dengan berbagai media, apakah itu diberikan sekaligus ataupun per kelompok-kelompok? Yang pernah saya lakukan begini, misalnya anak-anak saya menayangkan video tentang percakapan, misalnya thanks, appreciating ya, gratitude ya, gratitude. Kemudian setelah mereka mengamati video secara klasikal, saya akan juga membagikan mereka teks. Ya, teks itu berisi tentang video tadi juga gitu. Apakah seperti itu? Ataukah langsung anak-anak dibagi per gaya belajarnya begitu, Bu? Terima kasih. Iya, baik, terima kasih Bu Ainul. Saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan yang pertama ya Bu ya. Jadi yang disebut sebagai student centered learning itu seperti apa sih? Kan guru sudah memiliki rancangan pembelajaran sendiri, sudah mendesain pembelajaran yang harus diikuti siswa di kelas ya. Yang saya pahami dari student centered learning ini adalah sebenarnya turunan dari apa yang sudah kita berusaha kembangkan di RPP kita ya. Jadi sebagai seorang guru kita wajib mengetahui objektif pembelajaran kita seperti apa, goalnya apa, tahapan dari awal hingga akhirnya apa. Jadi kita menyediakan guidelines pembelajarannya seperti apa. Namun pada prakteknya kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk mereka mengeksplor, misal ini masih reading ya, karena konteksnya masih dalam konteks pembelajaran berbasis literasi itu memang lebih banyak ke reading dan writing ya. Misal pada saat kita mengajarkan tentang tadi misalkan teks naratif gitu ya. Ketika kita ingin mengajarkan teks naratif, sebenarnya kita sudah ada guideline di RPP kita. Tapi ketika pada prakteknya, ketika kita menyuguhkan suatu cerita, suatu teks, kita tidak membatasi siswa untuk hanya membaca atau mempelajari satu teks tertentu. Misalkan ceritanya misalkan tentang tadi bawang merah, bawang putih. Kita hanya menyediakan satu cerita itu. Tapi mereka juga memiliki otonomi untuk mencari kisah lainnya yang juga berhubungan dengan tema yang sedang dipelajari, baik mereka diberi buku atau diberi video dan sebagainya. Jadi yang disebut student centered learning ini anak-anak bebas terekspos dengan berbagai jenis informasi tentang topik tertentu, ya, tapi masih dalam kerangka objektif kita, ya. Contohnya misalkan tadi pembelajarannya tentang polar bears, yang pembelajaran polar bears, yang kita suguhkan teks di kelas itu hanya misalkan ini ya, ada polar animal, selalu ada video, lalu ada buku cerita, lalu dan sebagainya. Tapi kita tidak membatasi mereka untuk mengeksplor informasi lainnya tentang polar animals dari sumber-sumber lainnya. Ya, jadi kita memberikan kesempatan mereka untuk juga mendapatkan informasi yang beragam dari gadgetnya.
Itu kalau yang di kelasnya diberikan gadget ya. Kalau yang di kelasnya tidak diberikan gadget, ya sebisa mungkin kita suguhkan berbagai jenis informasi, teks beragam, sehingga di kelas yang tidak diizinkan gadget tersebut, anak tetap terisi ya itunya apa namanya gelas ilmu informasi itu tetap terisi karena kita exposure dengan berbagai jenis informasi tersebut. Jadi yang disebut student centered learning itu ketika kita memberikan aktivitas, kita memberikan kebebasan mereka untuk mendapatkan informasi yang baru dan mengembangkan aktivitas yang ada. Misal kita punya aktivitas satu, terus ada anak-anak lain, Bu, habis ngerjain ini, boleh nggak kita mengerjakan A atau B? Nah, itu kan termasuk student centered learning ya. Jadi mereka anak-anak diberikan otonomi untuk juga mendesain pembelajarannya sesuai dengan topik yang sedang kita pelajari. Jadi kita tidak membatasi apa yang kita berikan di kelas itu dari apa yang sudah kita desain dalam RPP kita, tetapi anak-anak juga bisa memberikan masukan kegiatan atau masukan dalam bentuk sumber belajar dan sebagainya. Kalau pertanyaan yang kedua, mungkin yang disebut differentiated learning di sini lebih ke memahami berbagai jenis karakter siswa ya dengan spesifikasinya seperti ada yang visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik ya. Itu bisa kita lakukan, tetapi yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis literasi ini adalah exposure berbagai jenis informasi yang kita berikan kepada peserta didik dalam satu waktu pembelajaran, di mana exposure informasi atau teks tersebut disuguhkan dengan berbagai jenis media, baik itu media visual, sehingga mengcover kebutuhan anak-anak yang visual learners. Lalu informasinya juga disuguhkan dalam bentuk audio sehingga mengcover anak-anak yang auditori, atau informasi yang disuguhkan dalam bentuk kinestetik. Misal kita sebar teks di kelas, lalu anak-anak disuruh cari tuh kertas-kertas tersebut. Itu juga kan mengcover kebutuhan anak-anak dengan kinesthetic learners. Ya, jadi pembelajaran berbasis literasi di sini dikaitkan dengan kemampuan synthesizing ini adalah membantu murid kita untuk terekspos dengan berbagai jenis teks, sehingga terekspos dengan berbagai jenis informasi atau cerita, sehingga mereka mendapatkan berbagai jenis insights, dan kemudian mereka mampu menyimpulkan dari informasi yang satu dengan informasi yang lainnya, dan mereka bisa menggunakan informasi itu secara efektif, efisien, dan tadi etis ya, digunakan dengan baik, tidak untuk menyebarkan hoax dan sebagainya. Dan itu ternyata kemampuan itu juga diperlukan ya pada saat kita berada di dunia digital seperti ini, ketika kita berhubungan dengan sosial media, mendapatkan informasi di Instagram, mendapatkan informasi di Facebook, mendapatkan informasi di Twitter, mendapatkan informasi dari WhatsApp, misalkan ya tentang satu topik tertentu. Kita harus mampu mengumpulkan informasi tersebut, mencernanya apakah ini penting atau tidak, dibutuhkan atau tidak, dan mereka mampu memutuskan mana yang baik, mana yang buruk, seperti itu. Apakah pertanyaannya terjawab, Ibu? Ya. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, sudah ada gambaran. Bu Aino, maaf. Ya, Bu. Kalau tadi saya sih jadinya yang terpikirkan ya gitu Bu Fanya. Jadi sebetulnya ini yang saya dapat nih gitu.
Jadi sebetulnya untuk sintesa, untuk kemampuan sintesa itu jadi yang berbasis literasi, yang paling utama tuh sebetulnya jadi exposure ya Bu ya. Jadi anak-anak terbiasa untuk melihat berbagai macam sumber informasi gitu dalam bentuk teks, dalam bentuk audio visual. Teksnya bisa teks yang informasional atau teks fiksi, teks non fiksi gitu ya. Semua teks gitu. Mungkin dari situ kita juga sebetulnya sudah mengcover kebutuhan dari anak didik kita gitu ya. Seperti itu ya jadinya ya Bu ya. Jadi kaitan Dan itu order. ternyata tanpa sadar melatih mereka untuk terbiasa membaca tidak hanya satu buku, tetapi banyak buku. Karena nanti kalau mereka sudah di pendidikan tinggi, misal kuliah di ITB, mereka harus terbiasa tuh dalam satu mata kuliah sources-nya, referensinya 10 dalam satu semester. Dalam satu semester ada misalkan 7 mata kuliah, 7 dikali 10, 70 misalkan ya. Jadi anak akan terbiasa untuk membaca berbagai jenis sumber bacaan, dan mereka sudah bisa menghubungkan antara informasi yang satu dengan informasi yang lain. Dan itu kemampuan itu ternyata harus dikembangkan dari sejak level yang rendah ya, dari sekolah dasar. Mungkin ada beberapa kita yang kaget ya pada saat zaman saya, misalnya pada saat kuliah S1, pada saat mengerjakan skripsi, saya bingung bagaimana cara mensintesis informasi dari buku A, buku B, bingung gitu. Nah itu karena apa? Karena pada saat level sebelumnya itu tidak dibiasakan dengan proses seperti itu pembelajarannya. Jadi kurang tereksposur berbagai jenis teks dalam suatu pembelajaran, hanya disuguhkan satu, jadi kita kurang berpikir luas gitu ya terhadap satu bidang tertentu. Mungkin itu. Ya. Terima kasih Bu Fanya. Ini ada lagi kah yang lain pertanyaannya sebelum kita masuk ke pengumuman nih siapa yang mendapatkan satu buah buku kurikulum ngumpet gitu, dan juga nanti ada sedikit cerita Ibu Kapri hari ini. Ibu dan Bapak boleh bisa mengklik tautannya di chat tadi sudah disampaikan oleh Pak Asep. Terima kasih, silakan boleh diisi dulu. Adakah pertanyaan lain? Sepertinya sudah tidak ada ya. Gitu. Kalau begitu, henti kita memberikan berbagai macam bentuk sumber informasi kepada siswa gitu, supaya anak-anak juga belajar tidak hanya dari satu sumber, dari berbagai sumber, sehingga mereka bisa memilih, kemudian mereka bisa menyimpulkan dan mengevaluasi serta merefleksikan kepada dirinya sendiri dan lingkungan gitu ya. Wah, ada yang terakhir ternyata Ibu Dahlia sudah mengangkat tangan. Silahkan Ibu Dahlia sebelum ke Ibu Kapri kali ya. Silahkan Bu. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, ini kan kemampuan mensintesa gambar artinya murid mampu menggabungkan berbagai macam informasi dari sumber yang berbeda. Berarti kan kita harus memotivasi anak supaya mempunyai keinginan membaca kan ya Bu. Nah, ada nggak tipsnya supaya murid kita itu punya hobi membaca? Itu saja, terima kasih Bu. Benar sekali Bu, benar. Itu ujungnya itu seperti itu ya. Jadi ujungnya itu adalah menghasilkan generasi yang literate. Maksudnya apa? Menghasilkan generasi yang suka membaca. Sebenarnya dengan kita menyuguhkan berbagai jenis teks dalam satu pembelajaran itu, kita memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk membaca. Jadi kalau misalkan anaknya sebelumnya masih males, tapi dengan exposure kita yang konsisten, jadi misalkan topiknya sekarang tentang unit di bukunya misalkan tentang apa gitu ya,
kita cari aja berbagai jenis teks tentang itu, anak-anak disuruh membaca. Nah, itu latihan sederhana untuk anak untuk mau membaca. Tapi kalau mau lebih awal, sebenarnya bisa dengan metode tadi ya, read aloud, ibu-ibu, bapak, ujung-ujungnya ke read aloud. Apa itu maksudnya read aloud? Read aloud itu adalah kita membacakan nyaring, tetapi biasanya read aloud ini sangat signifikan jika diterapkan di level yang sangat rendah ya, dari sejak anak masih bayi, balita, TK, SD. Jadi kita yang membacakan, guru, orang tua yang membacakan kepada anak, guru yang membacakan kepada muridnya di sekolah. Dengan terbiasa terekspos dengan bacaan tersebut, maka anak akan terbiasa jika membaca ya. Jadi kemampuan membacanya itu kebiasaan membacanya itu tumbuh. Tapi kalau misalkan sudah terlambat ya, tidak pernah dibacakan buku oleh orang tua atau jarang dibacakan buku oleh guru, ya kita bisa dengan tahapan seperti itu ya, memberikan berbagai jenis teks, anak-anak pelan-pelan disuruh membaca, boleh dengan read aloud dengan teman-temannya, misalkan dalam satu grup dibikin 3 orang, yang satu membacakan, yang lain mendengarkan, lalu teks berikutnya dibacakan dengan anak yang lain, seperti itu. Jadi intinya ujungnya adalah memang mengembangkan kebiasaan dan kemampuan membaca. Seperti itu. Jadi kembali lagi dengan exposure ya Bu, gitu ya. Jadi anak-anak juga mungkin dengan seperti itu jadi senang membaca gitu ya. Boleh diawali dengan read aloud gitu. Nanti mungkin ada sesi read aloud sendiri dengan Ibu Fanya ya Bu Fanya ya. Iya, iya. Jadi kalau ibu-ibu bapak ingin penasaran ya dengan read aloud itu, sebenarnya bisa ya lihat ada di Instagram, ada di Read Aloud Indonesia. Itu banyak sekali kegiatan dari komunitas Read Aloud Indonesia, baik itu webinar atau bahkan on-site ya, offline. Bisa juga belajar bersama-sama tentang Read Aloud. Ya. Begitu Bu Dahlia, bagaimana? Sepertinya sudah cukup ya gitu. Oke, ada lagi kah Ibu dan Bapak pertanyaan? Kalau tidak ada, sambil nanti menunggu pengumuman siapa yang mendapatkan satu buku kurikulum ngumpet, saya mau undang dulu Ibu Kapri. Silakan Ibu Kapri. Halo, Halo. gimana? Dari tadi menyimak ini teman-teman hebat-hebat. Dan banyak juga yang datang nih dari teman-teman dari Pati nih kayaknya nih. Wow, dari mana Bu Kapri? Dari Pati, Jawa Tengah. Wah, ada beberapa nih. Pati. Ada Pak Sigit ya, Pak Sigit Purwanto dari Pati. Ada Bu Dwi nih yang dari tadi, ada Pak Arifin, ada Pak Ivan, nih hebat nih. Ada Pak Bayu, ada Mbak Dahlia juga nih. Mbak Dahlia apa kabar? Ini semuanya nih teman-teman yang terus mau belajar, dipertahankan. Mudah-mudahan nanti nih writing-nya Mbak Dahlia, yuk kapan lagi? Iya betul. Ya Bu Kapri, silakan. Siap. Jadi siapa yang dapat buku kurikulum ngumpet hari ini? Siapa Bu Fanya? Tadi penanya pertama ya Bu ya? Oke, penanya pertama Ibu Gusti Neva ya, betul ya Bu Neva ya? Alhamdulillah, terima kasih banyak. Barakallah. Mantap. Saya juga belum punya Bu, boleh Bu? Ya, bulan depan ikutan lagi, nanti kita bagiin lagi ya. Oke. Bulan depan ada apa Bu? Mungkin boleh cerita?
Waduh, ini Kang Asep nih yang harusnya tahu nih sama Kang Dadan. Jadi intinya kita ingin terus membuat teman-teman nih tiap bulan harus tune in untuk PSSDM dan AEC. Terus kemudian terus kalau dibilang tuh terus mau belajar deh gitu bareng-bareng. Terus kalau yang juga udah ahli dalam bidangnya mungkin boleh juga sharing sesama member IC ya. Oh, boleh Bu. Nanti kalau misalnya ada yang mau gitu boleh daftar gitu ya Bu ya. Boleh, itu ada nanti sama Kang Asep. Kita kalau teman-teman tertarik mau udah tahu sesuatu terus mau sharing bersama IC, boleh aja dong. Jadi dari kita untuk kita. Oke, wah seru nih. Bakal nanti saya tunggu nih Bu IC bulan depan kita akan membahas apa. Biar penasaran, mungkin spoilernya mungkin nanti ditahan dulu ya Bu ya. Ya, ditahan dulu. Yang pasti nanti mungkin ada 2 kegiatan, karena yang writing juga akan ada kegiatan, dan yang learning juga ada yang kegiatan. Kan kita punya 4 pilar kan? Ya. Nah, 4 pilar itu kan ada IC Learning, yang hari ini kita selalu kerjasama dengan PSSDM dan IC. Kemudian ada IC Inspiration, kita berusaha untuk luring ya, kalau nanti sudah lebih oke. Kemudian ada IC yang namanya tadi ya learning, sharing, yang inspiring, yang kita sebut IC Inspiration, dan kemudian yang terakhir ada writing. Nah ini Mbak Dahlia nih juga ada yang writing. Nah mudah-mudahan bulan depan ini ada 2 program ya di Januari itu, dua-duanya bisa jalan. Wah semoga ya Bu ya, ini seru nih. Saya tunggu yang writing Bu. Iya betul. Nih Mbak Dahlia biasanya nih Mbak Dahlia tuh biasanya udah nyediain para penulis-penulis yang keren-keren yang mau sharing. Mantap deh, nanti ditunggu aja program-program IC. Jadi kalau sudah jadi member, pastinya bisa terinformasikan melalui WA ataupun dari websitenya. Oke, terima kasih Bu Kapri. Wah, Sama-sama. spoilernya udah ada 2, akan ada kegiatan dari IC Learning juga IC Writing gitu ya. Ditunggu aja nanti di bulan Januari. Stay tune katanya di grup WA dan Instagram AC Indonesia, ic.id. Iya. Oke, bakalan seru, ditunggu saja. Nah, terima kasih sekali lagi Bu Kapri sudah hadir hari ini. Ya, siap. Terima kasih juga buat Bu Fanya, saya banyak belajar hari ini terutama untuk membuat sintesa di pembelajaran literasi. Yang kebayang waktu tadi sebelumnya ini saya tuh sintesa biasanya dengan sains gitu, pembelajaran sains gitu ya. Nah, sekarang lebih tergambar dengan pembelajaran literasi gitu. Nah, sebelum kita mengucapkan perpisahan gitu Ibu dan Bapak, kita sesi foto dulu boleh gitu. Sebelum Ibu. Ya, boleh dibukakah? Kalau yang bisa membuka kameranya boleh dibuka. Kita akan sesi foto dulu bersama. Pak Asep yang akan memimpin, Pak. Siap. Oke. Yang belum buka kamera boleh dibuka dulu biar kelihatan. Nah, kelihatan kan Bu Kapri cantik hari ini. Oke. Ibu dan Bapak, silakan siap-siap bergaya. Oke, slide 1 dulu ya. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Oke, selesai. Oke, terima kasih Ibu dan Bapak sekali lagi atas kehadirannya. Di tengah-tengah kesibukannya pasti di dalam pembuatan rapot. Terima kasih sudah antusias juga menyimak hari ini. Terima kasih, sehat-sehat selalu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fanya, Bu Ana.